Pagi, saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau hidupmu dan hidupku tidak benar-benar bersih, jujur, tidak benar-benar suci, dan kita masih hidup di dalam mendua dengan dunia, maka kita tidak layak mendapat sesuatu dari Tuhan. Kalau kita masih tidak mempercayai Allah, berarti kita masih mendua hati. Tuhan sering membawa kita ke dalam keadaan sulit, saudaraku. Coba ya kita lihat situasinya sulit, sangat rumit, kadang menyakitkan hati. Tapi kita tetap harus tenang. Saya ngomong begini tidak gampang loh, saudaraku. Karena praktek di lapangan itu susah untuk tenang di dalam keadaan sulit. Betul kan, saudaraku? Tetapi dalam keadaan sulit itu, kita mau buktikan percaya kita kepada Tuhan dengan kehidupan yang suci. Percaya kita ditunjukkan dengan semakin mencari Allah. Dia Allah yang hidup, kita temui Dia tiap hari, tiap saat. Kita duduk berlama-lama di hadapannya, karena tahu bahwa Dia yang bisa menolong kita. Kita tidak bicara kepada angin, kita tidak berbicara kepada ruang kosong, tetapi kita berbicara kepada Allah yang hidup, meskipun tidak kelihatan. Maka kunci untuk kita bisa mengalami Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan. Kita sediakan waktu bertemu dengan Dia. Bukan cuma 5 menit, 10 menit, tetapi kita berikan waktu yang proper kepada Tuhan. Duduk diam dekat kaki Tuhan. Maka kalau kita percaya bahwa Allah itu ada, kita tidak akan takut lagi dengan keadaan yang sedang memerangkap hidup kita. Kita tidak ada lagi kekhawatiran yang memperangkap hidup kita. Maka di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, di dalam duduk dekat kaki Tuhan, kita sedang belajar mempercayai bahwa Allah itu ada. Allah itu mengontrol segala sesuatu. Seperti kalau kita sedang naik pesawat, kita sedang berada di dalam turbulensi. Itu latihan untuk kita tetap cooling down, teduh dan tenang. Kalau pesawat ini terus masuk di dalam turbulensi, kita akan tetap berkata, Tuhan, Kau pemilik hidupku. Aku tenang bersama denganmu. Amin, saudaraku. Ya. Kalaupun pesawat itu tidak mendarat di bandara, kalau kita menyerahkan hidup kita ke Tuhan, kita akan mendarat di langit baru, bumi baru. Maka pernah saya katakan begini, saudaraku, kalau kita melekat sama Tuhan, kita berani berkata begini, kalau remuk pun, aku remuk di tanganmu, aku siap. Itu keadaan-keadaan yang sulit yang seringkali membentuk engkau dan saya menjadi manusia lebih tangguh di dalam Tuhan. Maka kita harus melihat tokoh-tokoh iman yang begitu kuat menjalani hari-hari hidupnya yang sulit, saudaraku. Itu menjadi inspirasi untuk kita menjalani hari hidup. Maka pada pagi hari ini, pendengar renungan The Message, saya mau mengajak kepada siapapun yang mendengar, bahwa orang yang memiliki percaya yang benar dan hidup adalah dia yang menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaan hidupnya. Ini tidak masuk akal untuk kebanyakan orang karena mereka tidak mengalami. Maka bagaimana untuk mengalami itu? Kita harus masuk di dalam turbulensi masalah. Kita harus masuk di dalam turbulensi persoalan hidup yang menggoncang jiwa kita seringkali. Disitulah jiwa kita tergoncang dan jiwa kita akan mencari pegangan terkuat dalam hidup kita. Maka orang yang benar, dia akan mencari Tuhan. Dan sampai turbulensi itu tidak kunjung berhenti, maka turbulensi itu akan membawa seseorang berkata di dalam dirinya bahwa keteduhanku, ketenanganku hanya ketika aku duduk diam dekat kaki Tuhan. Maka kita harus masuk di dalam persekutuan dengan Allah. Selain duduk dekat kaki Tuhan, maka itu akan terimpartasi dengan hidup kudus. Hidup di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan.
Itu akan menguatkan hatimu dan hatiku dalam setiap keadaan kita, saudaraku. Sehingga kita bisa mengerti bahwa Kaulah kebahagiaanku satu-satunya, Tuhan. Kita akan menjadi manusia yang tangguh, dan ini harus dialami bahwa Allah itu hidup. Dunia berguncang terus tiada henti, masalah demi masalah, problematika dunia, belum lagi problematika pribadi kita. Tapi Allah tidak terguncangkan. Lalu kenapa kita tidak bergantung kepada Tuhan? Itu pertanyaannya, saudaraku. Kenapa kita tidak bergantung kepada Tuhan? Maka akhiri jalan hidup kita yang kurang bermanfaat. Cari Tuhan saja. Ayo kita mencari Tuhan saja. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Setiap saat kita mau merendahkan diri di hadapannya. Sehingga tidak ada yang lebih membahagiakan hati seorang pelayan Tuhan selain bisa memperkenalkan Tuhan dalam hidup hari-harinya. Maka kita harus bisa berani menunjukkan, menghidupkan siapa Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Jangan berbuat dosa. Hidup dalam kekudusan. Jatuh, bangkit, ayo segera pulihkan. Itu memang sulit, tetapi kita pasti bisa kalau kita meminta tuntunan Roh Kudus dan kita berjalan terus bersama dengan Dia. Maka setiap kata yang diucapkan harus teduh, saudaraku. Seringkali Tuhan akan mengizinkan berbagai turbulensi hidup supaya terang kita semakin menyala. Ada yang dimusuhi, ada yang difitnah, ada yang dimarahin orang, ada yang disepelekan orang. Tapi saya mau ingatkan, kita harus teduh. Di situ kita baru bisa memancarkan keagungan kemuliaan Tuhan. Bumi penuh kemuliaannya bukan karena ada bulan, bintang, semua bukan. Tetapi hidup kita menjadi kemuliaan Tuhan. Kita mau bangkit dan berkata, aku mau jadi kemuliaan-Mu, Allahku. Maka bumi akan penuh dengan kemuliaan Allah melalui hidupku. Hidup orang-orang di sekitarku yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Dari kita, ketika kita memberi salam kepada orang, kita bisa menunjukkan Tuhan hidup dalam hidup kita. Etika kita, karakter kita, hormat kita kepada orang, peduli kita kepada orang, ketulusan kita membagi hidup kita kepada orang. Maka di situ akan bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita terlebih dahulu. Susah, saudaraku. Kadang kita disalahpahamin orang. Maka saya mau katakan sekali lagi, jangan takut dengan itu semua. Mau sebanyak apapun orang menyergapmu dengan kata-kata kalimat yang memframingmu, memberikan gambaran dirimu tidak baik di luar sana, don't worry. Kalau kau tidak melakukan itu, maka kebenaran adalah kebenaran. Saya katakan ini, saudaraku, supaya hidup kita tetap kudus. Kita tidak fokus kepada masalah-masalah itu, tapi kita mau fokus kepada apa yang Tuhan mau. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, tidak ada tempat nyaman. Tempat nyaman kita adalah Tuhan. Tempat nyaman, tempat berlabuh kita, tempat peristirahatan kita adalah Tuhan. Kita teduh bersama dengan Dia. Maka cek ya kehidupan kekristenan kita. Apakah kita berani melewati turbulensi itu dan kita menentaskan, menyelesaikan pertarungan di dalam turbulensi hidup kita itu dengan melekat kepada Tuhan, atau kita lari dari Tuhan? Karena tidak sedikit orang yang akhirnya masuk di dalam turbulensi hidup yang harusnya semakin melekat kepada Tuhan, akhirnya malah hilang dari hadapan Tuhan. Maka banyak orang yang tidak merindukan untuk bertemu dengan Tuhan, apalagi pulang ke rumah Tuhan. Berarti ada yang salah dalam hidupnya. Maka pada pagi hari ini saya mengingatkan sekali lagi dengan kasih. Berurusanlah dengan Allah. Allah kita hidup, saudaraku. Setiap kita pasti banyak masalah. Kita tidak perlu minta tolong Tuhan kalau kita sudah berurusan dengan Tuhan secara patut. Karena kita tidak akan dipermalukan. Kita akan melihat jejak Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita akan melihat Tuhan yang hidup itu nyata jejaknya.
Dan setelah kita melewati waktu nanti, dan kita menoleh ke belakang, kita baru bisa berkata, benar Allahku itu hidup. Iman kita akan semakin bertambah kuat. Maka saudaraku, hiduplah di dalam kekudusan. Jangan mendua hati. Jangan sakiti hati Tuhan. Maka Tuhan akan menjaga hidupmu. Kiranya renungan pagi hari ini menguatkan kau dan saya ketika kita sedang melewati turbulensi masalah kehidupan. Jangan goyah ya saudaraku. Semua orang yang mengiring Tuhan pasti punya duri dalam daging. Semua orang yang mengasihi Tuhan pasti masuk di dalam penderitaan. Karena melalui penderitaan hidup itulah kita menyunat batin kita. Dan semakin kita bertekad untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi semangat dan Tuhan memberkati.